bin Rashid. Dia seorang C yang berpikir bahwa besok hari negara di Timur Tengah emas hitamnya akan habis. Maka harus berpikir bagaimana negara Arab tidak tergantung dengan emas, tergantung dengan minyak, tapi bagaimana gurun itu diubah menjadi oase. Maka disebut Hong Kong in the Middle East katanya ya, kota Hong Kong di Timur Tengah. Oke, mudah-mudahan kita bisa seperti itu, menjadi seperti Syekh Muhammad bin Rashid, orang-orang hebat yang berpikirnya maju ke depan. Nah, saya ingin ajak teman-teman dalam waktu terbatas ini, bagaimana kita bisa membangun suku dinas di mana kita kerja menjadi organisasi yang luar biasa, ya. Baik, tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah jiwa dan raga Bapak Ibu sudah di sini atau belum? Sudah, Bu? Yakin Ibu duduk di sini, nyaman Ibu? Yakin ya? Nggak ada yang pikirannya di rumah? Boleh saya minta tolong dua tangannya diangkat ke atas, dua tangan aja ya. Pagi hari ini kita stretching sedikit aja, putar-putar seperti ini, bareng-bareng semua, ya. Oke, putarannya makin kencang Bu, dua-duanya. Putarannya makin cepat, oke. Cepat lagi, oke. Pegang dagunya, oke. Nah, yang dipegang di dada kan, saya bilang apa? Dagu. Berarti apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang kita tiru. Bukan apa yang kita dengar, itu yang kita perbuat ya. Kenapa kita gagal membangun tim? Rata-rata orang hanya berpikirnya lihat kiri dan kanan, contek kiri kanan, walaupun salah menurut dia adalah benar, padahal salah ya. Nah, kita coba meluruskan hari ini, dimulai dengan membangun yang namanya mindset daripada pola pikir kita bekerja. Apa sih sesungguhnya kita bekerja? Maka poin pertama yang paling penting dikedepankan adalah kerja itu adalah sebuah ibadah, sebuah pengabdian, sebuah amal baik, dan tapi diniatkan dari hati, tulus ikhlas, maka akan terjadi pengabdian yang luar biasa. Money is everything but not everything. Coba tanya sama orang yang sekarang ini di ruang ICU, kita tawarkan uang dolar sekepok aja, dia bilang saya tidak butuh uang, saya butuh sehat. Sama seperti ibu di tengah danau, lihat orang tangannya melambai-lambai sudah tenggelam, maka ibu tawarkan makanan paling enak di dunia, dia tidak butuh itu. Jadi kita mesti paham bahwa sebetulnya perjalanan hidup kita di dunia adalah menyempurnakan takdirnya, destiny kita di muka bumi sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin. Baik, kita coba lihat dulu ya. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kalau kita bekerja, tantangan hari ini ada 4. Tantangan personal itu lebih kepada pribadi diri kita. Kita bisa berkembang atau enggak, pilihannya ada di diri kita. Kita memutuskan hari ini bahagia, pikirannya ada di diri kita. Saya selalu mengatakan bahwa hidup ini berpikirlah positif, sangat mudah. Mau menciptakan berpikir positif, ciptakan surga kecil di hati kita, berpikiran positif. Tidak ada prasangka buruk, maka kita menikmati hidup itu nikmat-nikmat aja. Bukan uang yang ada di kantong, di saku, tapi di hati ya. Oke, tantangan personal dimulai dari pengembangan diri dan kepribadian dalam keseimbangan keluarga. Ingat, sukses kita dimulai dari keluarga, bukan dari orang lain. Doa istri, orang tua, suami kita, anak-anak kita itu jadi berkah buat kita menjadi lebih baik saat ini. Tanpa mereka kita nggak ada apa-apanya. Nah, namun di perjalanan waktu kita perlu mengembangkan diri. Kenapa? Semakin lama usia kita semakin tua, rambut semakin memutih. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa besar kita memberikan manfaat terhadap tempat kita bekerja, lingkungan di kiri kanan kita? Sudahkah kita setiap hari berterima kasih kepada tim kita, rekan kita yang selevel jabatannya, anak buah kita atau atasan kita? Karena mereka lah kita bisa seperti ini hari ini. Kemudian yang kedua adalah tantangan profesional. Ini yang kadang-kadang kita sepelekan. Kita menganggap, sudahlah, usia saya sekarang sudah masuk 50, ngapain lagi sih, tinggal 5 tahun lagi pensiun. Tidak. Selama kita belum ketemu 2 kali 1, Bapak Ibu tahu 2 kali 1 ya, itu kita masih berproses. Jadi nggak ada istilah berhenti, stop, saya tidak lakukan lagi, tidak. Pengembangan profesional perlu, menambah ilmu perlu. Saya pernah ketemu memotivasi agensi di Allianz, di Takaful, usianya seperti ibu semua dan mereka luar biasa, pencapaian 1 miliar 1 orang. Dan saya yakin seperti ibu pun
memaksimalkan profesionalisme di pekerjaan pasti bisa ya. Judulnya adalah If I Will, I Can. Jika saya mau, saya pasti bisa. Oke. Yang ketiga adalah tantangan organisasi. Ingat, besok hari kita bakal pensiun, digantikan oleh yang muda, yang tua. Kemudian pemimpin kita berganti, organisasi kita semakin hari semakin berkembang, sistemnya semakin bagus, teknologinya makin bertambah. 20 tahun lalu handphone seperti sikat WC. Kalau saya kasih ke bapak mungkin nggak akan mau ya. Saya pernah punya handphone segede sikat WC. Dulu paling gaya di tahun tersebut. Kalau udah diselipin di celana orang pada ngeliat. Karena sebelumnya musim pager ya Pak kalau nggak salah. Wah udah gaya pakai pager lihat layar. Sekarang anak-anak kita udah nggak mau gadget itu. Hanya pakai Samsung Galaxy Tab atau iPad langsung mainin game. Sudah sangat hebat. Artinya apa? Kalau kita terlambat mempelajari tantangan organisasi, kita akan dikalahkan oleh kompetitor di luar. Ingat, banyak sekali sekarang kompetitor di Indonesia masuk. Di bisnis kita apa kompetitornya? Rekan saya banyak yang muda nih, yang jauh lebih smart ya. Tapi saya pikir kita harus bisa sama-sama maju berbarengan. Yang keempat adalah tantangan globalisasi. Ini mengakibatkan kita di sana sekarang di Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan dari luar. Obat-obatan dari luar, banyak produksi obat-obatan dalam negeri itu pemiliknya adalah lokal. Itu yang perlu kita bangun juga sama-sama ya, biar berbarengan dengan kita semua. Baik, kita coba lihat sekarang apa sih yang paling penting pertama kali harus kita bangun. Yang harus kita bangun pertama kali itu adalah kecerdasan emosi. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosi? Yaitu kecerdasan bagaimana kita membangun pribadi yang unggul. Jadi ini adalah bagaimana kita bangun relasi positif dengan diri kita dan orang lain ya. Ini cuma gambar, jangan dimasukin ke dalam hati ya. Sama Bin Laden bukan sama George Bush. Oke. Bagaimana relasi positif dibangun di pekerjaan? Mencoba untuk apresiasi terhadap siapapun. Contoh, saya punya bos dulu orang Jepang. Itu setiap pagi menerapkan relasi positif terhadap siapapun. Dia akan tanya seperti ini kurang lebih, halo apa kabar? Gimana suaminya, sehat? Misalkan dijawabkan seperti itu. Ibu gimana? Katanya anak paling besar sekarang kuliah ya Bu ya. Oke syukur deh Bu kalau gitu. Itu namanya relasi positif. Kita tanya, say hello, assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Semuanya. Dan itu luar biasa. Makna silaturahmi itu dibangun dari pekerjaan, dari level yang paling rendah kita sapa. Luar biasa ya. Oke, itu akan membuat kita maju. Kenapa? Terbangun kecerdasan emosi. Cerdas emosi yang sesungguhnya adalah kalau boleh dikatakan seperti ini. Saat teman-teman belum melamar kerja itu IPK yang dilihat. Kualitas nilai di tes tertulis.